Puji Tuhan saudara sekalian, Tuhan Yesus baik ya. Mari kita sama-sama berdoa dan minta Roh Kudus Tuhan menjamah kita hari ini supaya kita bisa sungguh mengerti firman Dia. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Tuhan berkatilah hamba Engkau yang tidak layak, biarlah firman Engkau bisa menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Kejadian 50 ayat 15. Apa yang terjadi di sini adalah ketika Yusuf, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Aku bukan pengganti Allah, istilahnya. Memang kamu telah melekah-lekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah melekah-lekahkan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakin memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, saudara sekalian, ini adalah sifat dan karakter yang luar biasa yang di dalam Yusuf. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Di dalam hidup kita ini pasti ada masalah. Ada kekecewaan, kadang-kadang kita dikhianati, ya kita sudah berbuat baik terhadap dia, tapi dia di belakang masih jorok-jorokin nama kita, ya mengatakan yang jelek, sudah biasa. Ingatlah saudara sekalian, di dalam hidup ini adalah proses. Bukan tiap hari langit itu biru. Kadang-kadang ada masalah, ada fitnahan dari teman-teman, dari saudara. Dan kita lihat, Daud juga tulis di Mazmur, aku melewati lembah kegelapan, lembah kekhawatiran, ketakutan. Ya, dan dia tetap percaya pada Tuhan. Waktu Yesus 100% jadi manusia, disalibkan, dan dia mengatakan Eli Eli sabatani. Dengan kata lain, kenapa Tuhan Tuhanku, janganlah engkau meninggalkan aku. Di Matius 27 ayat 46. Kadangkala di dalam kesengsaraan, kesusahan, ya kegelisahan kita bisa tanya, kenapa ya aku harus melewati kesusahan seperti ini? Kemungkinan Yusuf waktu di penjara, dia juga akan bingung. Kenapa ya aku mau melewati kesusahan begini? Sudah kok kakak saya juarin saya, sekarang tante Potifar menfitnah saya. Kenapa? Saya harus masuk ke dalam percobaan seperti ini. Nah, ada ratusan kenapa, ribuan kenapa. Yesus memberikan contoh yang paling baik. Waktu dia 100% di kayu salib. Dan dia mengatakan, aku menyerahkan jiwaku di tangan engkau. Di Lukas 23 ayat 46. Yesus dengan iman, manusia 100%, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, ini contoh untuk kita. Di dalam kesusahan, sengsara, kegelisahan kita juga lakukannya hal yang sama. Tuhan, aku serahkan semuanya. Kemungkinan kita melewati kesusahan. Tapi kadang-kadang untuk bisa ngerti itu susah. Janganlah kita pusing. Jangan kita dendam. Jangan kita ngeluh. Marilah di dalam kesusahan sengsara ini kita serahkan kepada Tuhan. Yusuf
adalah anak Yakub yang paling disayangin. Kakaknya semuanya cemburu. Dan apa yang terjadi? Sekarang bapaknya sudah nggak ada. Boleh saja dia bilang 13 tahun saya susah dalam hidup saya karena kamu semuanya koko-koko saya, kakak saya yang tidak benar. Jualin saya, joromiin saya dan segalanya. Sekarang saatnya saya balas dendam. Saudara sekalian, karakter Yusuf begitu lembut, begitu luar biasa. Dia nangis dan dia katakan, tidak, aku ini bukan Tuhan. Semuanya yang kamu lakukan yang jahat itu, Tuhan mempunyai rencana untuk mau saya duluan sampai ke Mesir menjadi Perdana Menteri dan sekarang saya bisa membantu bangsa Israel. Inilah yang Tuhan mau. Bukan kalian yang jahat, tapi semuanya ini adalah rencana Tuhan. Wow, kalau kita mah, aduh, ketepuk dulu Pak kokonya ya. Kasih makan obat supaya dia main ceret dulu. Dia jahatin dia dulu. Masuk di penjara, dia lasain dulu. Ini manusia. Tetapi kita harus belajar seperti Yusuf. Maha pengampun, maha penyayang. Dan lihat semuanya kesusahan, kesengsarahan dia. Itu adalah rencana Tuhan untuk membentuk dia menjadi seorang yang luar biasa. Tuhan berkati, tolong kita semuanya harus belajar seperti Yusuf. Jangan salahin orang, gara-gara kamu istriku, gara-gara kamu suamiku, gara-gara kamu anakku. Jangan. Semuanya itu terjadi, Tuhan mempunyai rencana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Tuhan biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan bisa menjamah kami, memberikan kami hati seperti Yusuf yang begitu luar biasa. Ampunilah kami Tuhan jika kami salah di hadapan Engkau. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.